KCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi, teman-teman. Masih bersama Mbak Dewi Ambarsari, penulis buku-buku tentang Pak Harto. Jadi Mbak Dewi ini fenomenal. Memang 2003-2004 ketika semua orang menghujat Pak Harto, beliau membuat buku ini. Kita review sedikit, kita mengulang sedikit. Dia membuat buku ini, Beribu Alasan Rakyat Mencintai Pak Harto. Wah, dan itu viral pada saat itu. Untung aja media sosial nggak ada. Jadi pasti kalau ada media sosial, Mbak Dewi udah fotonya ada di mana-mana dan dibully. Nah, teman-teman, masih relevan karena ini bulan Januari dan pada 27 Januari nanti itu 20 tahun sejak meninggalnya Presiden Soeharto. Presiden Soeharto meninggal pada 27 Januari 2008. Dan juga sangat relevan karena kita sedang bicara soal kepemimpinan. Dan kebetulan bukunya Mbak Dewi yang ketiga, yaitu tentang kepemimpinan jangan malu belajar dari Pak Harto. Ini relevan juga karena pemerintahan Prabowo Subianto baru berjalan beberapa bulan sejak Oktober 2024 dan rasanya sangat layak jika kita juga ikut mengingatkan Pak Prabowo Subianto tentang jangan malu belajar dari Pak Harto. Tapi saya baca di Tempo tadi, ternyata diceritakan pada seketika Pak Harto meninggal 27 Januari 2018 itu yang membawa dan ikut mengazankan di lorong RSPP itu Pak Prabowo Subianto dan Pak Sudi Silalahi. Itu tadi yang menurut Tempo seperti itu. Jadi mudah-mudahan Pak Prabowo ingat momen-momen itu dan kembali ingin belajar dari Pak Harto. Mbak Dewi, apa sih soal kepemimpinan dari Pak Harto ini yang menurut Mbak Dewi relevan dan bisa di copy paste atau dimodifikasi oleh pemerintahan yang sekarang? Oke, terima kasih Mas Aji. Oke, kita bicara tentang buku yang ketiga ya, sebetulnya buku yang keempat, yang ketiga The Untold Story sama teman-teman penulis lain. Jadi buku ini saya tulis di tahun 2013 ya, saat itu 2014 itu mau kan ada pemilu, jadi saya ingin menulis ini berlaku untuk siapa saja gitu, tapi khususnya untuk para pemimpin bahwa jangan malu belajar dari Pak Harto. Jadi ada hal-hal positif yang sebetulnya banyak dan bisa ditiru dari kepemimpinan Pak Harto gitu. Kalau kita lihat mungkin apa sih yang kira-kira sekarang masih relevan gitu ya. Kalau relevan sebetulnya kepemimpinan atau leadership dari Pak Harto itu banyak gitu, tapi ada beberapa yang mungkin bisa diikuti gitu. Salah satunya adalah misalnya nih dengan pemimpin sekarang ya, dengan banyaknya rakyat atau banyaknya orang yang sekarang di Indonesia, sebetulnya program KB itu bisa dilanjutkan. Program KB. Jadi kenapa program KB itu harus dilanjutkan? Ya biar kita juga tahu atau bisa menekan angka kelahiran gitu ya, karena biar Indonesia itu tidak menjadi negara yang paling banyak rakyatnya gitu. Sehingga dengan demikian maka stunting gitu bisa turun gitu ya. Jadi sekarang itu mungkin Pak Prabowo Subianto sekarang juga ada program makan bergizi gratis untuk siswa gitu. Itu menurut saya sih bagus ya, tapi itu sebetulnya ada kenapa dibuat oleh Pak Prabowo Subianto seperti itu ya, mungkin ada kaitannya nih bahwa beliau ingin rakyatnya itu sehat. Beliau ingin rakyat anak-anak itu jauh dari stunting yaitu. Nah, caranya bagaimana nih untuk kedepannya? Maka program KB itu harus kita kencangkan lagi gitu ya untuk pemerintah sekarang nih. Kayaknya KB itu penting. Program yang inisiasi oleh Pak Harto itu salah satunya. Padahal KB itu terkait zamannya kalau saya melihatnya. Jadi di era 70-an, 80-an terutama memang diperlukan pengendalian jumlah penduduk. Tentu saja ada kajiannya dan ada kerangka besar kebijakannya.
Nah, hebatnya Pak Harto adalah di situ. Nah, hari-hari ini pasti banyak perdebatan. Nggak cocok, pasti ahli-ahli sosiologi atau kesehatan pasti akan mendebat Mbak Dewi nih soal program KB di hari-hari ini. Kalau usulnya seperti itu, belum tentu cocok. Beginilah, beginilah, beginilah. Oke, tapi setidaknya program KB di masanya memang tepat dan diperlukan, gitu kan? Nah, sebenarnya kan tidak harus ya Mbak Dewi. Kalau menurut saya, mohon maaf ya, tidak harus program KB juga. Jadi yang penting adalah kepemimpinan sekarang. Kalau mau meniru Pak Harto, jadilah pemimpin yang benar. Oke, itu udah pasti itu. Pemimpin yang benar, pemimpin yang visioner. Saya selalu bilang visioner karena itu kayaknya di situ memang perlu sesuatu yang leadership itu memang seperti itu, harus berpikir ke depan. Visioner dan diejawantahkan dalam itu tadi. Kalau zaman Pak Harto ada trilogi pembangunan, ada Repelita, ada GVH, termasuk KB itu masuk di situ. Nah, itu yang jadi kita butuh kepemimpinan yang seperti itu sebenarnya, bukan yang sekadar gagasannya infrastruktur tol laut ternyata jadinya itu tuh pagar bambu 30 km di Tangerang. YKCB Channel menerangkan tentang Pak Harto yang selama ini digelapkan. Subscribe dan nyalakan lonceng untuk dapat mengikuti tentang Pak Harto di channel ini.